Juni dalam bentuk mukaddimah yang sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah dihilangkan 7 kata menjalankan syarat Islam itu. Perdebatannya menarik. Kenapa? Gini. Perdebatannya itu Bung Karno, ayolah kita segera merdeka aja dan kita segera buat nih dasar negara kita. Ya yuk, kata. 9 orang ini merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar, mukaddimah dulu namanya, merumuskan mukaddimah 9 orang ini yang kemudian menjadi pembukaan sekarang yang sama persis dengan Pancasila yang diusulkan oleh Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Sama. Saudara, tapi menurut kesaksian Hatta bahwa mukaddimah itu disusun bersama, itu adalah fakta. Jadi bukan Yamin di dalam bukunya itu dia menulis, dia yang menyusun itu. Hatta mengatakan itu bukan Yamin, itu bersama, didikte rame-rame, jadilah mukaddimah itu sebagai kesepakatan yang disebut modus vivendi. Kata Bung Karno, udahlah, mari kita bersepakat begini, negara ini tidak boleh menjadi negara Islam. Karena apa? Karena di Indonesia itu penganut agama banyak, beda-beda. Tetapi adalah fakta bahwa umat Islam terbesar. Maka dirumuskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam. Yang tidak Islam tidak wajib. Yang tidak Islam dilindungi sama, cuma bagi orang Islam wajib menjalankan syarat Islam. Oke, itu disepakati. Tanggal 22 Juni. Saudara, menarik, Bung Karno itu ketika laporan ke sidang pleno kedua BPUPKI tanggal 10 Juli dia berpidato begini. Saudara-saudara anggota BPUPK yang terhormat, pertama saya mohon maaf. Saya sudah melanggar prosedur-prosedur hukum. Saya mohon maaf, saya melanggar prosedur. Kenapa? Karena dulu panitia 8 yang dibentuk oleh saudara-saudara ini saya bubarkan, saya ganti dengan panitia 9. Kata Bung Karno. Karena panitia 8 itu tidak imbang. Semuanya orang yang tidak setuju negara Islam, meskipun sama-sama Islam. Yang kedua, maka saya rombak menjadi 4 dan saya 1, menjadi 9. Itu Bung Karno. Saya minta maaf, saya melanggar prosedur, istilahnya waktu itu saya melanggar formalitet. Formalitet itu melanggar formalitas prosedur. Bagi saya formalitet yang tidak ada gunanya itu yang hanya menghambat kita untuk maju, untuk segera merdeka. Formalitet seperti itu harus dibuang ke tempat sampah. Karena di dalam formalitet itu tidak ada keadilan dan menghambat kita untuk merumuskan dasar negara bersama. Nah, nanti saudara baca pidato Bung Karno 10 Juli tahun 45. Yang bagus ini bagi dunia penegakan hukum, apa yang disampaikan Pak Ilianto tadi. Kalau hukum tidak ada keadilan tuh, ya ditinggalkan. Kata Bung Karno, hukum tidak ada keadilan, tidak bermanfaat, ditinggalkan. Itulah yang menurut saya menjadi cikal bakal lahirnya teori hukum progresif, di mana hukum itu beda dengan keadilan karena hukum itu tidak selalu adil. Itu yang dikatakan Bung Karno. Sekarang hukum progresif itu artinya hukum progresif itu hukum yang mementingkan manusia, sehingga kalau pasal-pasal resmi hukum itu tidak adil ya ditinggalkan aja. Itu artinya hukum progresif yang dikembangkan. Saya nulis disertasi tentang itu juga, tentang hukum progresif, keadilan substantif, bukan keadilan prosedural. Nah, saudara, maju lagi. Tanggal 17
Indonesia merdeka. Di situ disebutkan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena tanggal 17 merdeka, hari ini kami menyatakan kemerdekaan, kami harus melakukan peralihan kekuasaan, besoknya sidang. BPUPK ini besoknya bersidang lagi. Karena sudah merdeka, yang sidang tanggal 10 Juli sampai 16 itu dianggap selesai, sudah selesai rumusannya, sudah sepakat kita bikin Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar. Nah, sesudah Indonesia merdeka, peralihan kekuasaannya itu harus mengesahkan Undang-Undang Dasar dan memilih presiden. Itulah sidang tanggal 18. Nah, disitulah kemudian terjadi kompromi baru. Kompromi barunya itu apa? Pak, itu kata Islam dikeluarkan aja agar tidak diskriminatif. Demikianlah Bung Hatta memanggil 4 orang tokoh Islam, ini gini, saya kemarin tuh ada tamu dari timur, hanya karena kata-kata saja negara tidak jadi merdeka, padahal kemarin sudah merdeka, dan hari ini kita melakukan pemindahan kekuasaan dengan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Akhirnya 4 tokoh Islam yang mewakili seluruh orang Islam waktu itu, Ki Bagus Hadikusumo itu sudah masuk lagi karena ini sudah tanggalnya berbeda. Bagus Hadikusumo, Ki Wahid Hasim, Ahmad Hasan dan Kasman Singgonobejo mengatakan oke, coret 7 kata itu dan semua kata-kata yang terkait dengan itu. Demikianlah tanggal 18 Agustus itu, saudara sekalian, kemudian dasar negara kita ini disahkan sebagai modus vivendi. Nah, saudara sekalian, apa yang terkandung di situ, di dalam dasar negara itu? Di dalam dasar negara itu terkandung kebersatuan kita di dalam keberagaman. Maka Bhinneka Tunggal Ika masuk di situ. Sumpah Pemuda sudah masuk di situ. Bahwa kita akan bersatu di dalam keberbedaan suku yang banyak. Tadi saya diberitahu oleh Pak Rektor, itu yang nyanyi tadi itu katanya bahasa Liu. Bahasa Liu, bahasa sukunya Pak Frans Seda. Tadi yang nyanyi sini, bahasa Liu. Saudara, mungkin belum banyak yang sadar di antara saudara bahwa bahasa daerah kita itu jumlahnya 726. Saya tadi berbisik, Pak Rektor, di sini bahasanya ada berapa? Minimal di sini ada 10 bahasa suku yang berbeda. Coba bayangkan. Seluruh Indonesia itu ada 726 bahasa dan kita bersatu karena Pancasila itu. Jadi kebersatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Penganut agamanya berapa? Kita banyak. Jangan sebut agama di Indonesia itu hanya 6. 6 itu hanya disebut di dalam peraturan perundang-undangan dalam kasus tertentu. Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 yang kemudian diperbarui menjadi Undang Nomor 5 tahun 69 yang berlaku sampai sekarang, disebutkan di situ negara melindungi agama-agama yang hidup di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, 5 dulu, Konghucu, Konfusius namanya, disebut Konfusius. Itu disebut di dalam peraturan perundang-undangan karena pada tahun 65 itu memang ada konflik antar pemeluk agama. Waktu itu konflik Islam dan komunisme. Kemudian saling mengejek gitu, lalu Bung Karno memuarkan Penpres nomor 1 tahun 65, agama harus rukun. Nih, agama Hindu, Katolik yang saya sebut tadi itu 6, Konghucu, waktu itu sudah disebut Konfusius namanya. Nah, itu disebut, tetapi di undang-undang itu juga disebut juga dengan jelas. Adapun agama-agama selain yang 6 itu, ya, dibiarkan juga oleh negara, dibiarkan itu bukan diabaikan,
dibiarkan dalam bahasa tahun 65 itu diberi kebebasan, bukan dibiarkan dilepas dari perlindungan negara, diberi kebebasan, biarin aja lah, bebaskan gitu, jangan diganggu, maksudnya dibiarkan itu. Oleh sebab itu di zaman Gus Dur itu lalu agama Konghucu dimasukkan, kan sudah ada di undang-undang kata Gus Dur, sudah Konghucu hidup lagi, leong-leong boleh ya, gongsi pacai, imlekan boleh, dan sebagainya dan sebagainya.